Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa podcast Hasanah. Kali ini kita kedatangan tamu Bunda Toatillah, Bunda Nyai Haja Toatillah ya, Ja'far. Beliau secara resmi sebagai Ketua Komite Madrasah Aliyah Haskempek. Tapi di luar itu beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Putri Nasir Mansur. Kemudian beliau juga aktif di luar dengan kegiatan Fatayat NU. Beliau juga termasuk salah satu ulama perempuan yang aktif dalam gerakan KUFI ya? KUPI. KUPI. Apa tuh KUPI itu? KUPI sih Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Ini merupakan kesempatan yang berbahagia. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sebagai komite dan interaksinya selama ini dan bagaimana concernnya tentang pendidikan dan lain sebagainya. Akan lebih baik mungkin kalau misalnya Bunda Toatila yang menceritakan sendiri tentang bagaimana pengalaman pendidikannya, kemudian bagaimana concernnya tentang pendidikan selama ini, khususnya kepada Madrasah Aliyah Haskempek. Mangga Bunda. Maksudnya? Ya diceritakan saja pengalaman tentang cerita latar belakang pendidikan, kemudian punya concern yang tentang pendidikan kayak apa dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mendapatkan undangan spesial dari MAHAS yang kali ini guru atau pengurus MAHAS bagian media untuk ngobrol-ngobrol terkait hubungan pribadi saya sebagai komite madrasah, juga sebagai pembimbing atau pembina santri putri selama ini. Ini apa nih yang diobrolkan pertama kali apa dulu nih? Tentang pendidikan saya? Iya, tentang pendidikan Bunda barangkali mungkin dan. Tadi Ayah menyentil sedikit bahwa konsentrasi saya atau aktivitas saya selain hari-hari saya bersama dengan santri, ngaji, juga saya aktif di Fatayat NU, juga di musyawarah atau KUPI ya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Itu sebenarnya yang dibahas tidak hanya yang selama ini yang jelas saya konsentrasi di KUPI pun tentang yang konsentrasi banget ya tentang lingkungan, bagian tentang keulamaan perempuan menyikapi dan membenahi tentang keilmuan ekologi. Tentang lingkungan, ya itu merupakan, saya pikir hal yang sangat bersentuhan sekali dengan pendidikan. Bagaimana seharusnya pendidikan itu juga membuat para siswa-siswinya untuk betul-betul bisa peduli lingkungan tentunya itu, ya kan? Nah, menurut Bunda sendiri sebelum melangkah ke sana ya, Bunda kan sebagai komite madrasah sekali juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Putri Nasir Mansur. Kira-kira pandangan Bunda dalam hal ini terhadap pendidikan formal seperti Madrasah Aliyah Haskempek bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini tentu saya menjabat posisi di komite madrasah tentu hal yang baru. Yang saya pahami adalah komite ini keterwakilan dari wali santri, wali murid, wali siswi. Dalam hal ini dalam pendidikan madrasah yang ada dalam lingkungan pesantren, yang ada dalam naungan pesantren,
Ini ada 3 faktor yang sangat berpengaruh di dalam perjalanan belajar para santri atau para siswi. Apa aja tuh 3 faktor? Satu adalah peran pesantren, kedua peran madrasah, ketiga peran orang tua. Nah, 3 poin itu yang menjadi pilar utama berjalannya visi misi madrasah dan pesantren yang akan menjadikan berjalan seimbang. Jadi kolaborasi antaranya wali siswi, wali santri, madrasah dan pesantren. Itu yang akan menjadikan tumbuhnya seorang siswi, anak-anak siswi yang utuh, yang memiliki keilmuan yang mumpuni, iman yang kuat, juga menjadi manusia yang mandiri. Jadi kalau kemudian 3 itu salah satunya aja tidak kokoh, salah satunya aja tidak goyah gitu ya, itu tidak akan terwujud dengan maksimal gitu. Terutama misalnya saya pikir kalau pihak madrasah dan pihak pesantren itu sudah sepakat gitu ya, sudah satu paket gitu ya, karena madrasahnya ada di lingkungan pesantren. Ini yang harus juga dipenuhi, kita berkolaborasi dengan peran orang tua. Wali santri, wali siswi itu harus jujur bagaimana selama ini bersama dengan putra-putrinya. Baik itu ketika liburan maupun ketika berjauhan gitu ya, misalnya sebagai orang tua aktif mendoakan anaknya ketika liburan atau ketika sambangan juga tidak sekedar hadir, tapi tidak sekedar datang, tapi harus hadir gitu. Karena memang peran orang tua itu sangat sentral, jadi pendukung utama dalam kesemangatan santri ketika berada di pesantren. Kalau kemudian jadi sebenarnya orang tua itu tidak hanya sekedar titip lah, tidak, terus meninggal pur ya beli ya. Zaman dulu sih kayak gitu ya. Zaman dulu wali santri itu, Pak Kiai, Bu Nyai, anak saya titip anak saya pasrah, bongkoan. Sepertinya untuk sekarang nggak pas kalimat itu. Meskipun masih ada kalimat itu, tapi pada prakteknya abang-abang lambe. Iya. Tetap saja bahwa wali siswa itu harus terlibat di dalam proses pendidikan. Sangat. Nah, Bunda sebagai ketua komite nih, secara formal ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh komite agar supaya tadi kerjasama antara wali siswa, siswi, kemudian madrasah atau sekolah dengan pesantren bisa terjalin dengan baik kira-kira? Ya tentu pihak madrasah harus memberikan ruang khusus untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa bersilaturahim dengan para wali santri. Tidak sekedar ketika ada permasalahan saja kemudian wali santri dipanggil gitu ya. Itu sebenarnya juga berlaku di pesantren. Ya sebenarnya kemarin itu kan ada ini juga. Ini memang spesial sekali ini yang wawancara ke kepala sekolahnya. Jadi ada pertemuan wali siswa, wali siswi juga. Itu merupakan langkah-langkah atau wadah agar supaya terjadi komunikasi antara pesantren dan madrasah dengan wali santri. Sebenarnya ini juga Bunda, dengan adanya podcast semacam ini, makanya ini diharapkan bisa ditonton oleh para wali siswa-siswi, kemudian barangkali mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya. Bagus, itu juga bisa dijadikan sebagai sarana. Baik Bunda, berarti memang itu ya, harus ada tetap kolaborasi antara orang tua, kemudian pihak pesantren dan kemudian pihak madrasah. Nah, sementara ini bisa nggak diceritakan tentang yang terjadi antara pihak pesantren dengan madrasah atau sekolah yang Bunda rasakan di sini bagaimana? Saya melihat beberapa wali santri itu tidak kehadiran orang tua itu tidak hadir. Jadi hanya kayak pihak luar. Jadi mereka ya tadi sekedar titip tadi terus. Saya ingin
antaranya wali santri, wali siswi, kemudian pesantren dan madrasah, sebuah keluarga besar yang sama-sama harus berkontribusi dalam lajunya proses belajar di madrasah ya. Selama ini wali santri itu, tapi kebanyakan wali santri itu gini, ya wali siswi itu kayak kurang jujur. Sebenarnya yang sangat dibutuhkan adalah kejujuran dari wali murid. Kenapa? Karena supaya kita bisa mengerti bahwa problem-problem yang dihadapi, misalnya ketika siswi pulang gitu ya, libur karena di madrasah ini di bawah naungan pesantren ya. Jadi ketika libur pulang, kemudian apa namanya, aktivitasnya di rumah gitu ya, itu semestinya harus betul-betul memastikan wali santri, wali murid harus tahu bahwa di pesantren itu apa saja kegiatannya, apa saja yang harus dibatasi. Nah, makanya ketika libur tuh sangat penting sekali ada info bahwa ini liburan. Jadi ketika liburan mohon kerjasamanya, bagaimana membatasi putra-putrinya menggunakan gadget, kemudian mengisi waktunya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Yang kita dengar hanya keluhan-keluhan, anak saya kok apa namanya banyak tidur, selalu pegang HP. Kalau di rumah. Ya, kalau di rumah. Padahal kan itu adalah tugasnya ketika ada di rumah ya, berarti tugasnya Bapak Ibu untuk membatasi menggunakan gadget, bukan berarti tugas kita gitu loh. Jadi sebenarnya liburan itu bukan berarti belajar berhenti ya, bukan berarti belajar berhenti, tapi berhenti itu belajar. Ya berhenti maksudnya kemudian dibiarkan seenaknya dewek kan tidak. Seharusnya karena liburan itu ada di bawah kontrol daripada wali murid, ya sehingga wali murid harus memberikan pembelajaran juga kepada para santri yang sedang libur. Jadi itu tadi ya berarti kesatuan. Nah, sementara ini wali santri atau wali murid itu ada juga yang mengatakan bahwa kadang-kadang dia saya sudah memasrahkannya ke pesantren. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dia dapat teguran dari madrasah atau dari sekolah itu, ini gimana, saya kan sudah pasrah ke pesantren katanya. Itu bagaimana? Ya itu tadi harus membangun apa? Komunikasi ya, sinergi bersama antaranya kita pihak madrasah dan pihak wali siswi, wali siswa gitu ya. Ya mungkin bagus sekali ya misalnya setahun 2 kali mengadakan pertemuan dengan wali siswa dan siswi gitu. Agar ya tadi, agar kita saling berkolaborasi, saling bersinergi membimbing para siswa. Tentunya juga sekarang kan ada gadget ya, mungkin bisa dibuat grup wali santri atau apa lain sebagainya. Ya, tapi ya bisa sih, tapi itu tidak bisa mewakili secara keseluruhan. Kalimat-kalimat di tulisan-tulisan itu karena kan tidak face to face ya. Kalau face to face itu kan lebih apa namanya? Tetap saja diperlukan ada pertemuan fisik ya. Berarti agendanya harus ada pertemuan yang secara rutin diadakan untuk pertemuan antara sekolah, pesantren dan wali santri. Ya. Itu sih yang saya perhatikan intinya. Nggak bisa hanya memasrahkan pada pihak madrasah, pihak pesantren, nggak bisa. Ya. Nah, oke, sekarang Bunda, ya concern Bunda tadi kan terhadap lingkungan nih. Ya, kira-kira sejauh mana yang menurut kesadaran lingkungan harus juga dimiliki oleh siswa-siswi dan santri-santri kita? Menurut wajib. Bagaimana? Wajib. Jadi begini ya, masalah lingkungan itu seringkali kita pahami sebagai kegiatan rutin saja. Kita sering memasrahkan bahwa kebersihan itu adalah tugasnya piket. Padahal bukan. Jadi itu adalah kewajiban kita masing-masing. Karena masing dari diri kita masing-masing itu menghasilkan sampah gitu ya. Terlebih di Al-Quran itu bahwa kita adalah khalifah gitu ya. Jadi kita yang ditunjuk menjadi pemimpin untuk membenahi, untuk melestarikan bumi, melestarikan alam seisinya ini yang sudah diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi meskipun di madrasah juga sudah dibuat
kayak tim sapu jagat gitu ya. Hmm. Seperti di pondok juga kebetulan saya di pondok juga kan ada tim sapu jagat gitu ya, pengelola khas lestari gitu. Jadi yang mengambil sampah-sampah yang sudah dipilah dari masing-masing kamar gitu, kemudian dipilah lagi untuk lebih spesifik antaranya plastik yang bisa diolah dan plastik yang tidak bisa diolah gitu ya. Kemudian kalau apa namanya sampah organik dan anorganik gitu. Tapi sangat butuh sekali kerjasama yang masif, Dari masing-masing kerjasama yang banyak sekali dari masing-masing santri. masing. Jadi Tidak perlu hanya dari sekedar santri, justru santri itu karena kalau pesantren itu ada figur kiai, ada figur apa namanya guru. Jadi yang sangat dibutuhkan adalah sistemnya, kemudian peran daripada stakeholder yang ada di pesantren. Misalnya kami konsen dalam masalah lingkungan, ada satu timnya sendiri. Kami nggak sanggup hanya sekedar timnya saja, kemudian yang lainnya tidak ikut menggerakkan. Ternyata meskipun hanya satu lingkup pesantren, tapi benar-benar nggak bisa kalau hanya satu tim saja. Tidak seperti misalnya kegiatan apa namanya ekstrakurikuler, nggak bisa. Karena sampah itu dimanapun kita berada akan ngintil terus, akan selalu ada. Ya tapi tentunya kan berarti dari kesadaran individu dulu nih. Ya, ya tentunya semua Ya. stakeholder yang ada di pesantren, baik itu gurunya, kiainya, warga madrasahnya, termasuk santri-santrinya harus punya kesadaran akan lingkungan atau paling tidak kebersihan masalah sampah kan itu. Kemudian bagaimana agar supaya diciptakan sebuah sistem ya, sehingga pengelolaan sampah itu bisa terarah. Kadang-kadang meskipun tidak punya kesadaran, tapi kalau sistemnya udah jalan, nah selama ini yang menurut Bunda sudah coba terapkan di khas ini apa anunya? Dan Terus terang, karena ini lagi-lagi budaya Indonesia tidak sama dengan budaya orang Jepang yang sudah berkesadaran dalam lingkungan, dalam masalah memungut sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Bunda pernah ke Jepang sih ya? Saya lumayan pernah ke Jepang 5 hari. Gimana tuh di perbandingan antara Jepang dan Indonesia? Jadi di Jepang itu tidak tampak sampah sama sekali. Tapi bukan berarti tidak ada sampah. Jadi masyarakatnya membuang sampah pada tempatnya. Misalnya habis minum, ya nggak kemudian minum apa namanya aqua botol, aqua gelas gitu ya. Itu kan berarti menghasilkan sampah. Tidak kemudian kita habis minum kemudian langsung kita buang saja. Kita simpen, kita cari di mana tempat sampah itu. Kemudian bukan berarti nggak ada daun-daun yang berserakan. Bukan berarti tidak ada tim kebersihan. Ada, tapi saya bertanya itu tim kebersihannya atau apa namanya ya cleaning service-nya gitu bekerjanya dari mulai subuh sebelum orang beraktivitas itu sudah membersihkan lingkungan. Jadi begitu siang orang beraktivitas bekerja sudah nggak ada sampah-sampah sekali. Dan kalau dilihat juga sebenarnya pemilihan sampahnya malah lebih banyak kan, ada berapa ada? Iya. Ada lebih, tidak hanya 3 ya. Jadi yang sudah kalau kita kan 3. Yang selama ini yang sudah kami tim sapu jagat lakukan itu adalah pelatihan-pelatihan karena membutuhkan pelatihan untuk memilah sampahnya antara sampah kering, sampah basah, dan sampah organik. Itu sudah beberapa kali pelatihan gitu ya. Tapi karena itu bukan apa namanya kesadarannya belum tumbuh, kemudian sama sekali minim banget masalah sampah itu, jadi harus terus oleh tim sapu jagat itu harus terus diingatkan. Kalau santri-santri yang sudah senior sih mungkin sudah artinya sudah banyak yang sadar lah. Yang masih junior itu yang kemudian masih sembarangan kalau habis duduk-duduk jajan kemudian bangun sisanya masih ada gitu ya. Dan itu tentunya kita jangan pernah lelah untuk mengingatkan ya. Bahwa saya pikir kalau putri ya saya lihat itu sudah lumayan bagus karena santri putri itu kan dari mulai terbiasa membuang sampah apa namanya sampah pembalut yang setiap bulannya pasti menggunakan pembalut, sudah dari itu kan
dari tubuhnya itu sudah biasa Hmm. membersihkan ya, melakukan kebersihan tubuh gitu ya. Nah, ini yang harus lebih masif lagi adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran lingkungan agar supaya bersih kepada santri putra. Nah, itu. Bagaimana kalau hal itu dimulai dari lingkungan sekolah, lingkungan Ya, itu madrasah? sangat bagus itu. Tentu. Tapi kemudian harus diberi pengertian bahwa membersihkan lingkungan tidak hanya di lingkungan sekolah, Iya. dimanapun kita berada, ketika di kamar dimanapun gitu. Karena ada juga, karena ini adalah hal yang baru ya, ya maksudnya baru tidak dari dulu-dulu gitu. Jadi ketika di pondok dia bisa bersih, tapi kemudian di sekolah dia nggak bersih, apalagi di rumah katanya nggak bersih, apalagi kemudian setelah liburan balik lagi. Nah, Nah itulah sebenarnya. itulah makanya kenapa membutuhkan peran apa ya orang-orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya orang tua Itulah ya. sebenarnya fungsi pendidikan. Pendidikan kan harapannya sehingga kepedulian akan sampah itu menjadi karakter. Sehingga dimanapun dia berada, di lingkungan manapun, di sekolah, di pesantren, di rumah, kalau misalnya sudah dibiasakan, mungkin dari mulai lingkungan sekolah atau lingkungan pesantren, sehingga ketika yang bersangkutan berada dimanapun, kesadaran akan sampah itu memang selalu semuanya dibebankan kepada pendidikan, karena ketika orang itu sudah berkesadaran tentang sampah akan menciptakan sebuah karakter yang bagus ya. Artinya kita tidak mau kotor, kita tertib, kita telaten gitu ya. Tetapi di luar daripada itu sangat butuh juga peran pemerintah. Ya, untuk kesadaran bersampah ini atau palingnya sistem persampahan. Misalnya dalam satu kampung ya berarti kepala desa gitu. Ternyata begitu gitu. Tapi tidak bisa saling menyalahkan sih. Karena saya pikir misalnya kok nggak bersih ya, kok diam saja ada sama. Oh iya, karena belum memiliki kesadaran tentang ekologi. Jadi nggak ngeh aja nggak merasa bahwa itu sebuah kesalahan ya. Jadi nggak bisa disalahkan. Ya, coba dulu dah. Ya, para pemirsa, ini ada beberapa hal yang menarik sebenarnya bagaimana ketua komite kita mempunyai latar belakang kepedulian tentang pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu harapannya nanti bagaimana bisa menerapkan di madrasah kita, di pesantren kita. Saja lebih dulu, kita akan sambung lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih.